Soal rencana Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati, Sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia ini, berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga bidang ekonomi kita. Ya. Pak, ini kan kemungkinan tidak ada oposisi kalau nanti bisa ketemu. Itu nanti gimana, Pak? Kalau ada pertemuan nggak akan ada oposisi, itu gimana, Pak? Ngomong pertemuan gitu. Tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan. Ya. Siap. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya, tadi begitulah tanggapan Pak Jokowi ya, menanggapi isu pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Beliau sangat menyambut baik karena ini penting, persatuan itu penting demi menjadikan ya Indonesia jadi lebih baik lagi. Dan kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan video dari Bang Ade Armando menanggapi bersihnya nama Pak Karno dari keikutsertaannya bahwasannya Pak Karno itu ada kaitannya dengan PKI. Dan Bang Ade Armando menjelaskan bahwasannya Pak SBY itu memberikan gelar Pak Karno tokoh pahlawan, serta Pak Jokowi yang juga mencabut TAP MPR yang menyudutkan Pak Karno tentunya ya. Tentu saja beliau Pak Soekarno tetap ada di hati kita bagaimanapun tuduhannya, karena beliau adalah sang proklamator, tokoh utama kemerdekaan Republik Indonesia. Jasa-jasanya sungguh besar. Tapi kita pernah dengar ya, beberapa waktu lalu Ibu Mega malah memberikan ucapan terima kasih ke Pak Prabowo. Kenapa Pak SBY dan Pak Jokowi nggak dapat ucapan terima kasih? Ya kita nggak tahu ya kan, kita tahu. Tapi hubungan Bu Mega dengan Pak SBY, hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi kita paham. Dan mungkin menurut gua ucapan terima kasih Bu Mega ini untuk mendekati Pak Prabowo. Ya, entah untuk menjadi bagian dari koalisi atau yang tadi Pak Jokowi bilang demi persatuan. Bagaimana pandangan Bang Ade Armando? Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Megawati sedang mendekati Prabowo dan sebagai kelanjutannya Gibran akan disingkirkan sebagai wakil presiden. Sumber informasinya bukan kubu Prabowo. Yang soal Megawati mendekati Prabowo datang dari kubu PDIP. Sementara soal penyingkiran Gibran adalah analisis Refli Harun. Ini tidak masuk akal. Tapi saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Spekulasi tentang bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo memang sudah terdengar cukup lama. Tapi kini keinginan PDIP itu terasa sekali karena beberapa peristiwa. Pertama, niat itu dilontarkan Megawati sendiri saat hari ulang tahun PDIP. Dalam pidato di depan para kadernya, Mega secara khusus berterima kasih kepada Prabowo yang telah memulihkan nama baik Bung Karno, ayah Megawati. Menurutnya ini harus menjadi momentum rekonsiliasi. Megawati bahkan memberi isyarat bahwa dia ingin bertemu Prabowo. Dia ingin memasak nasi goreng buat Pak Prabowo. Dia bilang pertemuan bisa dilakukan dalam kapasitas sebagai sesama ketua umum. Memang sebenarnya ada kesalahan dalam pemaparan Mega. Yang memulihkan nama Bung Karno bukanlah Pak Prabowo. Gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno dikeluarkan oleh Presiden SBY pada 2012. Sementara pada 2022
Jokowi menegaskan bahwa tidak perlu ada keraguan tentang pemberian gelar pahlawan nasional tersebut. Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan, ujar Jokowi. Ya, tapi baiklah. Mengingat buruknya hubungan Mega, baik dengan SBY dan Jokowi, kita bisa pahamilah bila Mega tak mau berterima kasih kepada dua mantan presiden itu. Kemudian, peristiwa kedua yang menunjukkan PDIP ingin berkoalisi adalah di saat ulang tahun PDIP itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan mereka tidak akan jadi oposisi di pemerintahan. Menurutnya, partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo walaupun kadernya tidak ada yang masuk dalam jajaran kabinet. Dan ketiga, pernyataan juru bicara PDIP Guntur Romli dalam dialog di Kompas TV. Guntur memuji-muji Prabowo, katanya tidak seperti Jokowi. Prabowo tidak pernah merecoki PDIP. Dari sejarahnya, Pak Prabowo tidak punya rekam mengganggu orang lain, bukan seperti presiden sebelumnya, kata Guntur. Jadi Anda bisa lihat betapa inginnya PDIP bergabung dalam koalisi Indonesia Majunya Prabowo. Dan tanda-tanda persekutuan Prabowo dan Megawati ini kemudian dikomentari Refli Harun. Dalam salah satu podcastnya, Refli menganalisis bahwa kubu Mega serius mendekat pada Prabowo. Menurut Refli, Mega tidak akan tahan untuk kembali jadi oposisi selama 5 tahun mendatang. Mega memang pernah punya pengalaman jadi oposisi 10 tahun di masa pemerintahan SBY. Tapi sekarang, Refli yakin itu tidak ingin diulang Mega. Apalagi posisi sebagai oposisi akan mempersulit Puan sebagai ketua DPR. Di sisi lain, menurut Refli, Prabowo akan menyambut gembira kedatangan PDIP. Menurutnya, Prabowo tidak akan membiarkan PDIP jadi oposisi tunggal karena PDIP adalah partai terbesar. Apalagi, Ketua DPR saat ini pun, seperti saya katakan tadi, adalah Puan Maharani. Jadi Prabowo akan merangkul PDIP untuk masuk dalam jajaran kekuasaan. Bila itu terjadi, sudah tidak akan ada lagi kekuatan oposisi yang berseberangan dengan kekuasaan Prabowo. Tapi klimaks dari paparan Refli bukanlah soal persekutuan Prabowo dan Megawati saja. Refli tidak berhenti di sana. Menurutnya, bargaining position yang mungkin ditawarkan Prabowo adalah Puan menjadi wakil presiden. Untuk itu, dan inilah yang paling mengejutkan, Gibran harus diturunkan. Pemberhentian itu memang harus dilakukan secara konstitusional. Tapi bagi Refli, penyingkiran Gibran bukanlah hal yang sulit kalau Prabowo bisa mengkonsolidasi semua partai politik. Mereka bisa bersama-sama melakukan impeach terhadap Gibran. Menyingkirkan Gibran bisa saja dengan isu fufu-fafa. Kalau korupsi sih, pembuktiannya kan susah. Jadi yang lebih mungkin diangkat adalah isu fufu-fafa sebagai tindakan tercela. Bagi Refli dalam hal ini Prabowo tidak perlu memikirkan pandangan Jokowi karena Jokowi sudah tidak lagi berpengaruh. Refli juga mengatakan, kalau PDIP memang bergabung dengan Prabowo yang berpotensi jadi oposisi adalah Anies Baswedan. Kalau benar dia memang akan membentuk partai baru. Tapi kalau Prabowo tidak nyaman dengan kemungkinan itu, Prabowo bisa menawarkan jabatan menteri kepada Anies. Sekarang pertanyaannya, seberapa masuk akalkah analisis tersebut? Seperti saya katakan, tidak masuk akal. Upaya Megawati untuk mendekat pada Prabowo tentu saja sangat masuk akal. Dan kalau itu terjadi, memang hampir pasti Prabowo menerimanya. Tapi kalau itu harus mengorbankan hubungan Prabowo dengan Jokowi, itu hampir pasti tidak akan terjadi. Menyingkirkan Gibran bisa dilakukan, tapi menurut saya Prabowo melihat Jokowi sama sekali bukan sebagai musuh atau mantan musuh atau sekedar tokoh masa lalu yang populer sehingga perlu dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Prabowo jauh lebih bermartabat dari itu. Prabowo menghargai Jokowi karena apa yang dilakukan Jokowi terhadapnya dan apa yang dia lihat dilakukan Jokowi terhadap negara ini. Sejak pemilihan Gubernur DKI 2012, Prabowo sudah mendukung Jokowi untuk jadi calon gubernur. Memang Prabowo harus berseteru dengan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Itu adalah dua pertarungan yang menyakitkan.
Tapi apa yang dilakukan Jokowi pada 2019 dengan menawarkan posisi Menteri Pertahanan kepada Prabowo adalah sebuah langkah luar biasa di mata Prabowo. Jokowi ketika itu tidak menghadirkan profil penguasa yang arogan dan bermusuhan. Jokowi nampak sebagai pemimpin yang bersahabat, rendah hati, dan menomorsatukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Prabowo juga kemudian menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Jokowi memimpin negara sebagai presiden pada 5 tahun pemerintahan di mana Prabowo ikut terlibat sebagai menteri. Dan terakhir, ketika pada 2024 Prabowo bertarung kembali, Jokowi mensupportnya. Jokowi bahkan meminta atau mengizinkan Gibran untuk maju mendampingi Prabowo. Prabowo juga tahu bahwa kemenangannya saat itu turut dipengaruhi kehadiran Gibran di sampingnya. Singkat kata, Jokowi adalah figur penting bagi Prabowo. Prabowo memang sangat mungkin menerima Megawati untuk jadi anggota koalisi kekuasaannya, tapi itu hanya akan dia lakukan kalau itu harus terjadi tanpa mengorbankan Gibran dan Jokowi. Bayangan Refli bahwa untuk menerima Megawati, Prabowo akan menyingkirkan Gibran demi memberi tempat bagi Puan, saya percaya sangat tidak masuk akal. Coba saja kita lihat relasi kekuasaan Prabowo dan Megawati. Megawati adalah pihak yang membutuhkan dan Prabowo adalah pihak yang dibutuhkan. Prabowo tidak perlu menawarkan apapun pada Megawati bila Megawati mau bergabung. Justru Megawati yang harus menunjukkan manfaat apa yang akan diperoleh Prabowo agar sang presiden mau menerimanya. Prabowo berada di titik yang kuat, Megawati berada di titik yang lemah. Jadi Megawati mungkin saja masuk dalam koalisi kekuasaan Prabowo, tapi jangan pernah bayangkan itu akan mengurangi rasa hormat Prabowo pada Jokowi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Ya, begitulah sobat-sobat tadi pandangan Bang Ade ya terkait narasi, menurut gua narasi jahat Refli Harun sih. Iya jahat lah, masa sampai berimajinasi dengan dekatnya Megawati ke Pak Prabowo lalu Gibran disingkirkan. Itu kan imajinasi jahat namanya. Dan sangat liar. Serta tidak bakal mungkin terjadi. Ya, kenapa nggak bakal terjadi? Prabowo insya Allah bukan orang yang jahat. Karena selama ini mendapatkan kebaikan dari Pak Jokowi. Kalau narasi-narasi jahat itu masih gampang dibuat lah. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat yang pikirannya mungkin benci ya. Tapi kalau buat kita ini kan mikir ya, walaupun rakyat biasa, masa segitu jahatnya Prabowo ingin menjatuhkan Gibran, melengsarkan Gibran demi pertemanannya dengan bergabungnya Megawati ke dalam pemerintahan. Ya nggak mungkin lah, nggak sampai begitu. Perjuangan di Pilpres berat Pak Prabowo, diingat. Ya. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangan sobat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.